Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau review yang namanya alat helicoil ataupun bisa kita sebut juga dengan recoil ya teman-teman. Langsung saja kita buka ya. Nah, jadi seperti ini penampakan unitnya ya teman-teman. Di sini kita dapat 5 set ya, 5 set. Mulai dari M5, M6, M8, M10, M12. Nah, ini untuk total keseluruhan komponennya ataupun alatnya itu ada di angka 131 PCS. Nah, 130 PCS ini saya dapat dengan harga 430.000 ya di online. Saya beli di Lazada. Kalau sama ongkir sekitar 450 ribuan. Namun ini tanpa merek ya teman-teman, tapi ini cukup rekomendasi banget. Ya, meskipun nggak ada mereknya itu nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini terdapat satu setnya mata bor ya. Mulai dari mata bornya kita dapat yang ukuran M5 itu dapatnya mata bor 5,2 mili. Kemudian mata tapnya ST M5 08 ya. Jadi ini khusus untuk recoil. Baut 7 ya, baut 7 ataupun kunci 7. Nah, kemudian M6 ini khusus untuk baut M6. Kalau misalkan kita sebut di bengkel baut 10 ya. Nah, ini sebenarnya baut 10 itu kuncinya kunci 10 ya, tapi bautnya baut M6 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian untuk M8 ini untuk baut M8, tapi bisa kita sebut baut 12 ya, karena kuncinya kunci 12. Kemudian ini untuk M10, ini baut M10 untuk kuncinya kunci 14. Sedangkan yang M12 ini untuk baut M12 tapi kuncinya kunci 17 ya teman-teman. Ini bisa digunakan untuk ngetap oli juga. Nah, mungkin sebagian teman-teman juga udah paham lah masalah bautnya. Nah, cuman di sini saya akan jelaskan. Di sini untuk M5-nya ya, M5-nya ntar saya coba terangin dulu. Nah, saya terangin. Nah, untuk M5-nya ini kali 0,8 ya, teman-teman. Beratnya ini kealusannya 0,8, sedangkan yang M6 itu 1,0. Ini standar ya. Standar sering kita pakai. Yang M8 kali 125 itu juga udah sering kita pakai ya, banyak di bengkel. Untuk berat kehalusannya. Kemudian M10 kali 1,5 itu juga sama, banyak di bengkel. Cuman ini untuk yang M12 kali 175 kan ini untuk baut 17 ya, bisa kita gunakan untuk tap oli. Namun ini kurang cocok untuk mata tapnya teman-teman. Harusnya kita gunakan mata tap M12 kali 150 ya, 1,5. Namun di sini untuk mata tapnya juga ini berbeda dengan mata tap seperti biasanya. Ini khusus untuk recoil ya teman-teman. Nah, ini kan M12 nih, ST12 ya kali 175. Sebenarnya ini kayaknya kayak M14 teman-teman, kayak M14, tapi ini beda ya, kayak semacam bongsor. Ini bongsor ya. M12 harusnya kecil tapi ini besar tuh. M12 nya ya kayak M14 ini. Kemudian ini juga sama nih, M10 ini lebih gede. Jadi kalau misalkan kita gunakan tap ini, misalkan di baut biasa, kita gunakan mata tap M10 ini, kemudian kasih baut M10 nya itu bakalan longgar, karena ini khusus untuk recoil ini teman-teman. Nah, khusus untuk recoilnya, jadi berbeda dengan mata tapnya. Mungkin ini di sini juga udah membedakan nih. Nama depannya itu ST mungkin nggak tahu apa ya. Jadi ini lebih besar pokoknya ya teman-teman. Nah, contohnya aja ini ya teman-teman. Nah, ini kan ini untuk M8 ya. M8 itu kan baut 12. Nah, setelah saya coba ini ST8 ya kali 125, ini masuk di mur 14 ataupun masuk di mur M10. Nah, ini masuk ke mur M10, jadi lebih besar. Jelas ya teman-teman, jadi beda. Pokoknya teman-teman jangan berpatokan dari mata tapnya ini, karena mata tapnya ini beda dengan mata tap biasa ataupun mata tap pada umumnya ya teman-teman. Nah, saya juga udah pernah coba
ke baut oli ya, menggunakan yang ini. Cuman bautnya itu harus diganti ke yang kasar, ke yang ukuran 1,75 M12 kali 175. Kalau teman-teman mau ngetap oli pakai recoil ini, maka teman-teman harus belinya yang M12 kali 1,50 ataupun kita beli bautnya. Cuman bautnya jarang yang kasar 1,75 ya untuk baut oli. Nah, kemudian untuk yang lainnya ini udah cocok. Nah, yang saya ragukan aja, yang kurang cocok yang ini aja nih, yang M12 kali 175, karena di motor itu nggak ada ya teman-teman. Nah, pokoknya begini teman-teman ya, nggak apa-apa kita beli semuanya satu set seperti ini. Dan untuk kekurangannya nanti kita bisa nyicil, jadi nggak perlu satu set lagi. Kita beli, coba cari mata tapnya aja. Misalkan ini kita perlu juga nih mata tap M12 kali 1 ataupun M12 kali 125 ataupun 1,5 ya. Jadi kita nyicil aja karena alatnya udah punya kan. Nanti kalau habis recoilnya tinggal kita beli recoilnya aja. Nah, kemudian untuk recoilnya juga kan ada namanya 1D ya, 1D, 2D. Nah, itu kalau 1D itu 1 kali 10 ya, berarti 1D itu sama dengan 10 mili. Kalau 1,5 D berarti sekitar 15 mili, seperti itu untuk panjang recoilnya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan, kita beli sesuaikan dengan kebutuhan 1D sampai 3D. Kalau 3D itu 30 mili panjangnya ini ya. Nah, sedangkan yang ini 1D setengah, 1,5 D ya. Jadi kita sesuaikan. Ini hampir 2D ya, 2D ya teman-teman, ini 2D. Nah, kalau 1D seperti ini panjangnya. Nah, 1D 10 mili. Ini 1,5 D. Ini 2. Jadi disesuaikan aja ya. Pokoknya 1D itu 10 mili. Nah, jadi alatnya seperti ini. Kita dapat juga kunci L ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya menerangkannya sekaligus saya ceritakan ya pengalamannya. Nah, ini untuk penyetelan. Meskipun ini nggak di setel-setel juga nggak apa-apa sih. Cuman alangkah baiknya ketika kita mau tanam recoilnya, kita sesuaikan, kemudian baru kita masukkan recoilnya. Contohnya yang ini dulu nih teman-teman. Nah, yang ini kita masukkan sini. Jadi ketika kita putar ini enggak melintir ya. Nah, jadi ini untuk menahan saja, tinggal kita masukkan. Jadi seperti itu cara pemakaiannya. Dan untuk cara penggunaannya ya seperti biasa, kita bor dulu, kemudian kita tap, kemudian kita masukkan recoil. Nah, jadi seperti itu. Udah satu set, tinggal kita bor-bor aja, kita tap, kita masukkan, udah beres pekerjaan. Tinggal kita disesuaikan aja. Oke, langsung ke pembahasan mata bor M12 ya. Mulai dari M12 dulu. Nah, untuk mata bornya di sini menggunakan 12,5 mili. Bisa 12,3 ataupun 12,5 mili. Kemudian ini mata tapnya udah jelas ST12 kali 175. Nah, kemudian untuk M10 ini mata bornya menggunakan mata bor 10,5 ya, 10,5, 10,3 juga bisa. Kemudian mata tapnya sama ST10 kali 1,5. Kemudian di sini untuk M8 ya, 8,3 ya, 8,3 mili. Kemudian mata tapnya ST8 kali 125. Dan yang M6 untuk baut 10 ini mata bornya 6,3 mili. Kemudian mata tapnya ST6 kali 1 ya. Kemudian ini untuk M5 kali 08, ini untuk baut yang kecil, baut nomor 7 ya teman-teman. Baut banci istilahnya ya, jarang sepeda motor. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian ya dari review alat ini. Pokoknya ini cukup rekomendasi banget buat kita semua karena recoil itu kuat teman-teman. Jadi jangan takut kita pasang, jangan takut ininya muter lagi keluar. Enggak teman-teman, dia udah otomatis diam. Jadi ini lebih kuat, jadi nggak bakalan ikut lagi keluar saat pengencangan ataupun pengendoran ya teman-teman.
Pokoknya ini rekomendasi banget buat kita semua karena kita perlu juga ya. Nah, jadi seperti itulah untuk pembahasannya ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini sedikit ada gambaran buat teman-teman semua yang mau beli. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.